Incorrect. Correct. Huh? Correct, incorrect? 3. Correct, incorrect? Correct, incorrect? Correct. Ayo. Incorrect dong, Incorrect. guys. Mana ini tulisannya, Ini. guys? Kenapa incorrect? Why? Why? Surprise. Was. Why? Incorrect. Surprise. Kenapa? Ini, sorry, warnanya merah aja ya. Oke, harusnya dia was-nya dibuang. Ya, Jadi karena surprising. apa? Betul. Karena asli katanya adalah though she was. Aslinya seperti itu. Karena kita mau reduce, menghilangkan, maka yang dihilangkan ada 2. Karena memiliki to be ya. Berarti yang dihilangkan subjek dan to be-nya. Maka ya to be-nya juga harus ikut dibuang. Begitu. Number 2, correct or incorrect? Apa kayak channel dalamnya? Correct. Ya, correct. Very good. Subjeknya adalah she, verbnya yaitu step. Gitu ya. Wearing dia bukan kata kerja karena dia verbing. Oke, next sebentar. Ini masih ada suara. Tolong yang ini. Oke, saya mute dulu sebentar ya. Oke. Correct. Mr. Firdaus suaranya mic-nya mic-nya Mr. Firdaus. Nggak ada. Oh iya, lupa saya. Lupa saya juga commute ya. Oke. Thank you, Miss. Oke, sampai mana tadi? Ya, number 3 dia correct karena dia apa? Subjeknya yaitu the family, verbnya yaitu stop. Saya tanya, visit di sini verb bukan? Visit di sini verb bukan? Apa commute lagi? Oh bukan. Yes. Hah? Bukan. No. Ya, karena diawali oleh kata to. Ya, kayak misalkan To infinitive I ya. want. Nah, to infinitive. I want to eat. Yang kata kerjanya want-nya atau eat-nya? Want-nya, eat-nya itu bukan kata kerja. Kemarin saya pengen makan. Ya, berarti yesterday I wanted kan berarti lampau ya. I wanted to eat. To eat. Eaten. Oke, to eat. No, tetap to eat. Iya, tetap to eat, tidak berubah ya Namanya karena dia Kenapa? Namanya apa kalau to eat? Namanya to infinitive namanya ya. Iya, jadi to infinitive. To infinitive itu polanya taruh mana ya? Taruh sebentar. Ini mouse saya rusak, jadi saya harus pakai ini. To infinitive. Infinitive itu polanya to ditambahkan verb 1. Mau bagaimanapun kejadiannya, mau masa depan, mau masa lalu, mau masa sekarang, tetap dia pakai verb 1. Oke. Nah, dan pola kapan kita pakai to verb 1? Ketika ada kata kerja yang lainnya. Maksudnya ada verb, baru ada kata to, baru pakai verb 1. Ya. Nah, di sini saya tulis verb doang. Berarti bisa aja verb 1, verb 2, verb 3. Intinya bisa verb semuanya. Tetapi setelah kata to, dia harus verb 1. Begitu. Ya, nah jadi di sini perhatikan. Sorry, gimana? Verb 1 and verb base different or same? Verb base ya. Base verb base kan tulisnya. Base. Kata kerja base verb. Ada juga past tense, past verb. Jadi itu adalah bahasa aslinya. Ada juga yang disebut bare infinitive, bare infinitive, bare tulisannya.
Itu bahasa aslinya. Verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, verb s, to verb 1 itu penamaan orang Indonesia. Orang Indonesia sendiri yang namain. Kenapa? Biar gampang dipelajari. Ya kan, kalau orang Indonesia senang. Verb base. Iya, betul. Ya, itu nama aslinya, gitu ya. Base verb, base ya tadi base verb itu nama aslinya. Kalau nama gampang ya, penamaan orang Indonesia pakainya verb 1. Kan kalau misalkan nulis teman-teman waktu belajar di sekolah gitu kan gak mungkin kita bilang, oke everyone ini rumusnya itu base verb atau additional infinitive plus, kan kepanjangan. Lebih enak ditulis verb 1 atau verb s, is. Nah, begitu. Ya, jadi itu penamaan orang sana ya, bukan. Ya, verb 1, verb 2 itu orang Indonesia sendiri yang namain. Ya, jadi Okay, I see, Mister. Mister itu to infinitive sendiri artinya apa? To infinitive sendiri? Maksudnya apakah misalkan ada penjelasan misalkan kata sifat gitu, kata kunci. Oke. Sebenarnya dia masuknya tetap kata kerja, cuman masuknya ke infinitive. Infinitive itu ada 2, ada additional infinitive, ada to infinitive. Additional infinitive adalah kata kerja yang pakai s. Drink jadi drinks, sleep jadi sleeps, go jadi goes. Itu additional infinitive. To infinitive ya ini, to plus verb 1. Jadi verb itu ada 6. Verb 1, verb 2, verb 3, verb s, verb ing, dan to verb 1. Tetapi ada 3, meskipun kata kerja ada 6, tapi ada 3 yang tidak dianggap kata kerja. Apa saja? To infinitive. To infinitive. Ya, verb ing, verb 3 plus to verb 1. Ini itu dianggap bukan verb, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya harus murni. Kalau dia verb ing-nya ada to be-nya, contoh dia misalkan I am eating. Nah, eating di sini murni bukan? Eating di sini murni enggak? Enggak, dia punya temennya si M ini, otomatis dia menjadi verb begitu. Continuous. Yap, dia menjadi present continuous namanya. Oke, tapi kalau misalkan the woman eating rice is my wife. Nah, di sini eating-nya punya teman nggak eatingnya? Nggak ada. Eating ya eating After doang. subject. Betul, maka dia menjadi adjective. Dia menjadi adjective masuknya. Begitu ya. Jadi tadi verb ing, verb 3 to plus verb 1 dia dianggapnya sebagai bukan verb. Ya, sebenarnya bisa aja dia bukan hanya kata sifat saja yang eating tadi. Ya, maksudnya verb ing bisa aja dia kata sifat, bisa juga kata benda. Maksudnya kalau kata benda namanya apa? Gerund. Ya, kayak no smoking, no drinking, drawing book, itu kan dia masuknya ke benda. Tapi itu nanti ya. Oke, intinya verb ing, verb 3 to verb 1 itu bukan kata kerja, tapi harus murni. Ya verb ing doang kayak ini. Ya, saya tulis ADJ ya, adjective gitu. Oke, kita fokus dulu teman-teman ke sini ke nomor 3 tadi. The family stopped to visit. Nah, visit di sini bukan kata kerja, yaitu kata kerjanya yang stop. Oke, lalu ada kata kerja lagi enggak teman-teman? Driving. Oh, driving? No. Ingat, dianggap bukan. It's not fair because there is not to be. Kan nggak ada to be-nya. Dia langsung ke verb ing ya. It's pure. Sip, very good. It's pure. Maka jawabannya correct. Oke, yang belum tahu teman-teman, caranya gampang. Cari satu subjek dan juga satu kata
kerja. Dan ingat, verb ing, verb 3 to verb 1 dianggap bukan kata kerja. Nah, di sini stop ini adalah verb 2 ya. Stop di sini adalah verb 2. Subjeknya yaitu the family. Stop itu adalah kata kerjanya. To visit bukan kata kerja karena ini, ya kan? Driving juga bukan kata kerja karena ya ini gitu. Jadi kata kerjanya cuma satu yaitu stop begitu ya. Jadi cuma harus nyari satu kata kerja doang. Nah, bagaimana dengan nomor 4 ini? Kita cek nomor 3 bisa masuk ke reduce inactive verbing enggak? Iya betul. Memang dia aktif ya sambil mengendarai itu maksud maknanya. Begitu. Apa itu visit di situ? Kenapa? Visit many. Itu kan visit itu kan sama dengan kata kerja ya? Atau gimana? Nggak, stop. Ini namanya to infinitive yang tadi saya bilang. The family-nya subjek, stop-nya adalah kata kerja. To visit-nya dia bukan kata kerja. Perhatikan Miss di sini. Dianggap bukan kata kerja, tapi dia harus murni. To visit dia kan murni kan, ya maka dia bukan kata kerja. Lalu di sini ada driving juga murni, dia bukan kata kerja juga. Sir, kalau misalnya driving ini dikatakan kata kerja, berarti harus ada subjek lagi gitu ya? Ada subjek lagi, berarti harusnya the family stopped to visit many relatives while. Berarti while the family used to be maybe. While they kalau mau pakai subjek, why they drive. While they drive. Kenapa kok Driving. They drove. Drive, ya. No, drove. Kenapa they drove? Karena lampau stop. Oh ya. Nah, otomatis di stop di sini verb 2, otomatis drivingnya jadi ganti verb 2, jadinya drove, gitu ya. Oh, dia enggak ini ya, enggak pakai they were driving ya, dua they were driving. Oke, dia enggak seperti itu, gitu ya Miss. Jadi langsung dia hanya satu kata kerja saja. Yes. Oke, ini saya merekam. Kalau pakai while itu biasanya dua kejadian itu ya. Jadi dia berhenti itu ketika sambil dia. Itu namanya to even concept. Nah, ada namanya to even concept. Tapi to even concept itu kalau subjeknya berbeda. Dan while-nya sendiri itu diartikan sementara. Artinya, contoh misalkan gini, I eat rice while you watch TV. While di situ diartikan apa? Ditulis, Mister. Oh ya. Sebentar. I eat, mana ini? I eat rice while you watch TV. Nah, di sini artinya apa while di sini? Sementara. Ada lagi. Oh, I eat rice while I watch TV. Di sini ada while. Artinya apa? Sambil. Kok beda? Karena subjeknya sama-sama I. Dan karena subjeknya sama, boleh kita buang subjek satunya menjadi I eat rice while watching TV. Nah, jadi I-nya dibuang. I-nya dibuang, watch-nya menjadi verb ing. Kalau mau dibuang seperti itu. Oke. Nah, sama kayak ini juga artinya dari kata while they drove. Karena subjeknya sama, maka they-nya dibuang, drove-nya diganti verb ing menjadi driving.
bukan droving ya, karena ada yang bilang droving sir. Ya, verb 2-nya at, berarti verb ing-nya jadi eating ya, enggak juga. Ya, jadinya eat. Ya, enggak cuman pakai langsung pakai ing jadi eating gitu. Enggak. Ya, jadi langsung pakai verb ing. Begitu. Yep. Sir, tadi kan yang dibilang yang tidak dikategorikan dia kata kerja itu verb to into plus verb base, kemudian verb ing, sama verb 3 ya? Yep. Nah, bagaimana membedakan verb 3 yang kategori masuk regular verb itu merupakan bukan kata kerja karena dia kan kayak like stop. Kata kerja ketiganya kan sama tuh. Regular verb kan biasanya kurang lebih ditambahkan akhiran ed ya, benar di belakangnya. Betul. Karena verb 2 dan verb 3. Nah, bagaimana kita kategorikan ini kategori kata kerja ketiga yang tidak dianggap kata kerja kalau kita ketemu kalimat seperti itu? Kalau kayak verb ini kan bisa dibedakan. Betul. Ya, bagaimana dengan regular verb yang menambahkan ed? Verb 2, verb 3 kan pakai ed gitu kan. Nah, takutnya itu verb 2 tautannya verb 3 begitu. Caranya begini, teman-teman. Ingat, kalau verb 3 murni, dia harus ada kata kerja lagi. Saya coba contoh. Contoh ya, the woman loved by me has a husband. Saya tanya, love di sini verb 2 atau verb 3? Verb 3. Kenapa bukan verb 2? Bisa aja verb 2 kan? Karena pasif. Pasif ya? Ya, is love. Gampangnya di sini ada kata kerja lagi, ada has gitu. Karena kalau dia verb 2, love di sini menjadi verb 2, itu justru salah. Kenapa? Kalimat itu harus satu subjek, satu kata kerja. Nah, kalau loved doang dia menjadi verb 2. Contohlah saya love ini kayaknya verb 2 nih. Otomatis salah. Kenapa? Tadi ada kata kerja lagi yaitu has. Nah, otomatis love di sini menjadi verb 3 yang artinya apa? Dicintai. Ya, wanita yang dicintai oleh saya itu mempunyai suami gitu. Ya. Dia butuh ini enggak? Butuh to be enggak? The woman is loved. Enggak, justru malah salah kalau butuh to be. The woman is loved by me has a husband. Love di sini menjadi kata kerja. Saya ulangi, love di sini menjadi kata kerja. Kenapa jadi kata kerja? Karena tadi verb ing, verb 3 tuh verb 1 dianggap bukan verb kalau murni. Kalau dia menambahkan kalau dia menambahkan is berarti dia tidak murni lagi. Kecuali dia misalkan has a husband-nya dibuang. The woman is loved by me. Otomatis subjeknya the woman, verbnya mana? Is loved. Gitu. Oke. Masih penasaran, Sir, tadi kan dibilang pakai kata has love ya. Itu kan setahu saya itu adalah kalau dalam tenses itu bentuk perfect. So apakah hanya dalam perfect saja? Bukan perfect. Yang mana? Yang has di sini? Yang has-nya, iya Kak. Karena has di sini itu subject plus have or has plus verb 3. Dia mempunyai. Iya. Has have atau has tambah verb 3 dia menjadi perfect. Have atau has plus noun atau benda artinya mempunyai. Husband itu verb 3 atau kata benda, Miss? Benda. Maka has-nya mempunyai. Mempunyai. Iya. Oke. Next. Thank you. Sip. Lanjut, kita langsung ke number 4. Oke, ingat satu subjek, satu verb. Subjeknya the company president. Gitu kan. Verbnya needed. Oke, needed. Oke. Alright. Lalu
Oke, perhatikan teman-teman. Nah, di sini ada verbnya yaitu ada dua, ada boarded juga. Nah, ada needed, ada boarded. Apa boarded di situ artinya? Kayak apa sih, terbang berangkat Ya, istilahnya naik ke pesawat. naik lah ya, naik ke pesawat. Nah, oke, tapi perhatikan, kita coba untuk artikan. The company president, presiden atau pimpinan perusahaan needed a vacation. Needed di sini Membutuhkan. Membutuhkan. Nah, oke. Teman-teman perhatikan dulu. Butuh Teman-teman liburan. perhatikan. Butuh liburan. Ingat? Butuh liburan. Oh, butuh. Saya tulis di sini ya, teman-teman. Kalau verb ing dan verb 3 murni, itu artinya apa? Verb ing murni itu yang me atau yang ber kan. Verb 3 itu kalau murni yang di atau yang ter. Nah, saya tanya, needed di sini verb 3 atau verb 2? Verb 3. Verb 2. Oke, kalau kita anggap verb to, berarti needed ini artinya perlu atau butuh. Oke, presiden perusahaan butuh liburan naik pesawat, enak nggak tuh didengarnya? Nggak enak. Butuh liburan naik pesawat. Ya aneh gitu kan? Ya, nah sebenarnya kita otomatis needed-nya itu harus menjadi kata sifat. Nah, dia harusnya needing. Yang correct itu needing. Perhatikan artinya. Needing itu artinya apa, teman-teman? Membutuhkan. Ada tambahan kata yang. Ada tambahan kata yang. Pimpinan perusahaan yang membutuhkan liburan naik ke pesawat for the Bahamas, untuk Bahamas apa nih? Yap. Nah, jadi dia yang correctnya adalah needing. Oke. Otomatis dia jawabannya incorrect. Begitu. Oke. Kalau needed adalah boarded. Kalau boarded ya boarded. Boarded. Kenapa, Miss? Ya, boarded. No. Thank you. Oke. Mister, Siap. mohon maaf, Mister. Ya, silakan. Belum mengerti ini yang dianggap bukan verb harus murni. Kalau boleh diulangi sekali lagi, maaf, Mister. Yang ini, Mister. Contoh, I am eating. Eating di sini dia tidak murni. Kenapa? Ada tambahan itu dia. To be. Nah, otomatis eating di sini menjadi kata kerja. Oke. Nah, ini kan tadi verb ing dianggap bukan verb, bukan kata kerja, tapi harus murni. Kalau tidak murni berarti dia jadi kata kerja. Contoh lagi di sini, ini sama-sama eating ya, eating. Tapi eating di sini tidak ada to be-nya kan? The woman eating aja langsung. Nah, dia murni. Nah, otomatis dia bukan verb, bukan kata kerja, begitu. Yes. Gitu ya. Contoh di sini, when applying di sini kata kerja atau bukan kata kerja? Bukan. Dia murni gitu kan. Nah, kita cari subjek dan kata kerjanya. Mana subjeknya? Yang you-nya. Verbnya yaitu should bring. Berarti correct atau incorrect? Ya, correct. Begitu. Gampang. Nah, coba lagi number 6. Number 6 juga gampang nih. Di sini ada she looked up. Look up di sini verb bukan look up di sini? Verb. Betul. Tapi di sini ada field. Di sini kata kerja bukan? Kata kerja. Kata kerja. Ada 2 kata kerja. Boleh enggak?
Tidak. Tidak boleh, maka incorrect. Caranya gimana? Was-nya aja dibuang. Gitu. Supaya apa tadi? Supaya murni. Gitu. Oke. Berarti jadi itu verb 3. Ya. Number 5. Yep, number 5. Kenapa? When itu bukannya buat yang reduce in passive ya? Oke, when playing. When playing. Oke, when itu untuk aktif atau pasif? Coba kita cek dulu ya. Pasif. Oke, ini nanti kita cek ke atas ya, Miss. Soalnya ini udah dicoret-coret. Ya, tapi when playing ketika melamar pekerjaan. Ya, begitu. Oke, tapi nanti kita cek ke atas. Oke, Miss. Ini soalnya ada terlanjur coret. Nanti ingatkan saja. Setelah ini dihapus. Soalnya ini perlu ke atas dulu, tapi nanti kita cek. Oke, but thank you so much ya, Miss, to remind me. Hello, sir. Yes. Hello, sir. It's me, Maya. It's mean in this exercise. Now we discuss about reduce clause. Is it correct? Reduce clause. That's correct. How do you need? Yeah. Thank you. You're welcome. Oke, Miss, number 5 nanti kita cek ya. Oke, kita lanjut dulu aja. Number 7. Feeling weak. Correct. Feeling weak after a long. Correct ya. Feeling di sini dia bukan kata kerja. Di sini ada Sally sebagai subjek, wanted-nya sebagai verb. Try to try kata kerja bukan ya. Infinitive. Kata kerja bukan get. Ya. Infinitive. Ya, infinitive juga. Work. Infinitive. Ya, to try to get to work ya. Ada 3 to infinitive, tapi semuanya bukan kata kerja. Yap. Maka dia jawabannya correct. Kata kerjanya cuma 1, yaitu wanted saja. Berarti yang feeling ini berarti murni ya? Yep, dia murni. Ya, yang ini ya. Dia anggap murni. Oke, next number 8. Incorrect. Before decided to have surgery, you should get a second opinion. Then number 8. Decided ini artinya apa? Correct. Memutuskan. Memutuskan. Perhatikan teman-teman. Decided ini verb 2 atau verb 3? Verb 2. Kalau verb 2, saya ulangi ya. Perhatikan dulu. Kalau verb 2 nggak mungkin. Kenapa? Harus ada subjeknya. Kalau verb 2 otomatis verb 3. Yang artinya apa? Yang diputuskan. Sebelum yang diputuskan. Atau sebelum diputuskan apa? Operasi plastik. Operasi plastik. Saya ngomongnya ke operasi plastik dulu ya. Ya, sebelum diputuskan operasi. Atau kalau kita ganti dengan deciding, sebelum memutuskan operasi, lebih enak mana? Before deciding. Diputuskan. Sebelum diputuskan untuk beroperasi, kamu seharusnya atau sebelum memutuskan beroperasi. Sebelum memutuskan. Deciding. Iya, betul. Deciding. Begini bukan tulisannya. Deciding. Yap, betul ya. Yap, harusnya before deciding, sebelum memutuskan. Kan kalau before decided, sebelum diputuskan. Maka dia jawabannya ini. Kita mikirnya gini, kalau misalnya habis preposition tuh biasanya selalu gerund. Selalu gerund begitu. Itu materi gerund ya, itu materi gerund murni. Tapi sebenarnya enggak. Ya, karena itu sebenarnya gerund adalah salah satu materi dari participle. Ya, saya ulangi, gerund itu salah satu materi dari participle. Participle itu ada berapa? Ada 2. Ada present participle ataupun verb ing, lalu dengan past participle atau verb 3. Nah, ketika pelajari present participle, salah satunya membahas tentang gerund. Dan
participle ini bisa juga diawali dengan preposition, sama dengan kata before ini. Gitu ya, Miss. Nah, nanti ada tabelnya ya, yang belum tahu nanti kita cek ke atas. Sir, maaf, mohon diulangi lagi yang posisi decided ini verb 2 atau verb 3 tadi kalau ada subjek atau gimana tadi? Oke. Kalau dianggap verb 2 itu berarti harus ada subjeknya. Saya ulangi. Kalau verb 1, saya tulis di sini ya. Nah, verb 1, verb 2, verb SIS dia harus ada subjeknya. Iya, kenapa? Karena semuanya itu adalah kata kerja. Namanya kata kerja atau verb harus punya subjek kan? Gitu. Ya. Kenapa verb 3 atau verb 1 bukan dianggap kata kerja? Karena dia harus punya teman. Ya, saya anggapnya harus punya teman gitu lah ya. I am eating contohnya. Begitu. Baru dianggap sebagai kata kerja. Kalau dia murni verb ing doang, maka dia bukan kata kerja. Nah, deciding di sini kata kerja bukan? Bukan, karena verb ing murni. Begitu. Ada subjeknya berarti verb 1, verb 2 gitu. Iya, kenapa, Miss? Bisa dianggap verb 3 tidak tadi decided. Oke, memang decided dianggapnya sebagai verb 3. Tapi artinya yang aneh, sebelum diputuskan operasi. Nah, begitu. Sebelum diputuskan operasi. Atau sebelum memutuskan operasi. Enaknya yang mana? Sebelum diputuskan operasi atau sebelum memutuskan operasi? Memutuskan. Maka dia pakainya diterjemahkan dulu ya, Sir. Sebenarnya tergantung nanti di atas, Miss. Nanti ada tabelnya. Ya, nanti ada tabelnya. Oke. Nanti kita cek. Oke. Berarti depend on itu rumus ya, Sir? Kenapa? Yes, nanti ada depend on the formula. Banyak pertanyaan, Sir. Siap ya, nanti hanya jawab kok, santai aja. Oke, kita lanjut dulu. Number 9, correct or incorrect? The construction whether given type of wood. Correct or incorrect? Incorrect. Oh, incorrect. Why? Kenapa incorrect ya? They didn't have kata kerjanya. Apa kata kerjanya? Berarti kata kerjanya give. Kata kerjanya give, tapi dia nggak punya subjek. Subjeknya nggak ada. Udah betul kok. Udah kayak. Oke. Ya, oke. Semuanya teman-teman perhatikan. Di sini kita cek lagi ya. Mana tadi? Ya, the construction materials dia sebagai subjek. Sebagai apa? Subjeknya. Oke. Nah, a rather grainy type of wood. Tahu ini apa namanya? Agak. Tahu? Ayo yang pernah belajar di skill 2. Bukan positif apa sih? Apa positif? Skill 3. Positif. Positif. Ya, yang pernah belajar. Tapi nanti lah penjelasan ini ya, nanti agak panjang soalnya. Jadi itu namanya positif atau gampangnya dia sama-sama subjek tapi dengan subjek yang sama. Satu yang ya. Betul. Yang lebih gampangnya contoh misalkan Asep, my friend gitu kan, comes here every day. Nah, di sini kelihatan ada dua subjek kan? Kelihatan ada dua subjek. Ada Asep, ada my friend. Tetapi dia adalah satu subjek. Karena Asep dan my friend adalah subjek yang sama. Itu disebutnya a positive. Nah, sama ini juga. A rather grainy mana dari type of wood. Nah, oke. Jadi dari the construction sampai wood di sini dianggap sebagai subjek. Lalu verbnya yaitu give. Ya, otomatis dia menjadi correct. Oke.
Very good. Next, the last question, number 10. Number 10. Incorrect itu. Correct. Oke, di sini ada subjek yaitu the application. Oke, subjek. Verbnya yaitu will at least be reviewed. Oke, dia verbnya. Apakah ada verb lagi? Di sini ada submitted. Submitted dia kata kerja bukan? Kata kerja. Verb. Kalau kata kerja harus ada Adjective. Ya, dia verb ya. Karena kalau verb 2 kan harus ada subjek ya ini. Yes. Yap, maka dia jawabannya correct. Dia verb 3 namanya yang ini to be ya? Apa? Kenapa? Ya, jadi namanya adjective ya, Mister ya. Iya betul, dia masuknya ke adjective anggapannya. Begitu. Oke. Kurang paham ini. Nanti diulang lagi besok. Ya. Yang mana, Miss? Bilang sama nama 10 ngerti. Ya enggak ngikutin yang sebelumnya. Oh, oke. Kenapa yang 8 itunya decided itunya salah? Oke, dari kata decide. Decide itu artinya apa? Memutuskan. Oke, decide doang. Decide memutuskan. Kalau decided berarti diputuskan. Ya, deciding memutuskan. Saya tanya, sebelum diputuskan ngambil operasi atau sebelum memutuskan ngambil operasi, mana yang lebih enak, Miss? Memutuskan. Oh, berarti ya. Memutuskan. Iya, sebelum memutuskan. Begitu. Before deciding to have sugar. Before ini deciding. kan kalau yang setelahnya you should get itu kan bentuknya lampau ya, nggak berpengaruh. Dia bukan bentuk lampau, dia bukan lampau, dia present ya. Itu artinya seharusnya ya, memberikan saran. Oh, you should get a second opinion. Ya, kamu seharusnya mendapatkan opsi kedua, opsinya begitu. Oke, dia present masuknya. Pilihan kedua. Bisa sama. Ya, oke. Yang ini tadi number 5. Oke, but thank you so much ya for Miss. Dia harusnya saya catat aja ya. Harusnya dia incorrect ya, karena when itu dia harus harus menjadi pasif. Oke, sekarang saya tadi cek lagi tabelnya. Oh iya, pasif. Kadang saya juga suka lupa. Oke, nah jadi teman-teman kalau ada yang keliru tolong dikoreksi ya. Jadi di sini playing dia verb ing. Harusnya dia murni saja menjadi when you nanti dulu. You should belajar. Oke, ini benar ya teman-teman. Sorry, Miss tadi saya jadi harus kontrol lagi nih. Ya, sorry, saya koreksi lagi. Ini udah benar jawabannya. Oke, yang number 5. Oke, ini memang harus butuh. Nah, saya akan jelaskan ulang. When itu dia untuk apa, Miss? Tadi Miss, mana tadi yang nanya? Ya, when itu untuk pasif. Dengan syarat apa? Kenapa harus menjadi pasif? Kalau subjeknya ada. Nggak ada. Kalau subjeknya sama. Oke, saya ulangi. Jadi when itu harus pasif ketika subjeknya sama. Contoh ya. Misalkan when. Oke, kita pakai subjek yang sama. When she apa enak ya? When she comes here, ketika dia datang ke sini, she
apa nih? She steals my money. Ketika dia datang ke sini, dia ngambil uang saya. Oke, saya tanya. When she comes here, she steals my money. Dia subjeknya sama. Oke, saya ulangi. Dia subjeknya sama kan? Nah, terus juga teman-teman, karena dia subjeknya sama, dia boleh menjadi aktif enggak? Boleh menjadi aktif. Boleh enggak dia reduce, dibuang? Yes. Boleh. Bisa, boleh. Boleh dibuang. When coming here, she steals my money. Tapi kalau misalkan subjeknya berbeda, kalau subjeknya berbeda, contoh misalkan ya, when, jadi cara. Sekali lagi, when I am, apa enaknya ya? When I am ya. When I am loved by you, when I am loved by you, ketika saya dicintai olehmu, misalkan you apa enaknya? When I am loved by you, ketika saya dicintai olehmu, you love me too. You love me too, boleh lah ya. You love me. Ketika saya itu dicintai olehmu, kamu mencintai saya juga. Di sini dia memiliki subjek yang sama, yang beda. Dia memiliki subjek yang beda. Ketika when dia ketemunya I, tapi ya berarti subjeknya I. Di sini subjeknya yaitu you. Yaitu you. Ya, karena dia ini sebentar, ini kayaknya penuh banget ya. Sebentar teman-teman. Nah ketika dia subjeknya berbeda, otomatis bisa nggak di-reduce? Tidak. Bisa. Nggak boleh, kan subjeknya berbeda. Satu lagi, ketika dia sama-sama ketika dia subjeknya sama tapi pasif, contoh misalkan, when you are loved by me, terus apalagi misalkan you lagi nih. Ketika kamu dicintai oleh saya, kamu harus apa? Ya, maksa banget kalau you mas itu. Ya, you will apa? You will marry. Kamu akan menikahi saya. You will marry me. Ketika kamu dicintai oleh saya, kamu akan menikahi saya. Nah, di sini dia ada dua subjek dan subjeknya sama. Nah otomatis boleh dibuang nggak? Boleh. Menjadi apa? When you are loved by me. Langsung aja. When loved by me. Kan kalau subjeknya sama, mana tadi? Ketika subjeknya sama, maka subjeknya dibuang, kan begitu. Terus kalau dia ada to be-nya juga ikut dibuang. Ya kayak ini teman-teman, was surprised, ya was-nya juga ikut kebuang. Yap, ini juga sama ikut kebuang. When loved by me, you will marry me. Di sini ada hijau-hijau apa? Saya taruh ke mana ya? Ke atas kelihatan jelas nggak? Ini kayaknya. Yang atas kan when she comes here, she steals my money. Ini subjeknya kan ada sama. Lalu kenapa coming di sini? Kenapa? Kenapa subjeknya sama? Nah, ini kenapa coming? When coming here, she steals. Betul, karena kalau dia subjeknya sama, otomatis kalau kita mau nge-reduce atau mau menghilangkan, she-nya dibuang, subjeknya ya, comes-nya menjadi verb
Verb ing. Gitu. Tapi yang bawah enggak, Sir. Nah, yang bawah tidak. Love. Kenapa tidak? Karena beda subjek. Di sini I, di sini you. Tapi Yang ini dia berarti kalau yang itu sama subjeknya di reduce tuh yang itu ya, yang diikuti kayak when. gimana? Gimana, Miss? Yang when. Yang Ya, oh ya. Kalau misalnya di reduce subjeknya berarti selalu setelah when itu ya, bukan yang kedua, nggak bisa ya. Misalnya kayak oh ya, setelah konektor, karena di sini namanya konektor ya, itu namanya konektor. Setelah kata when, maka itu yang di reduce-nya, yang dihilangkan, begitu. Nah, begitu, Miss. Bawah. Yes. When loved by me, why we not just loving, because loving. Kalau loving artinya menjadi apa, Miss? When loving by me, ketika mencintai oleh saya, kan? Oh wow. Kan harusnya ketika dicintai. Oke. When. Itu. Yap. Jadi Miss, itu kalau syaratnya ya, saya taruh mana nih syaratnya? Nah, syaratnya menghilangkan apa tadi? Subjek sama. Ya, jadi memiliki subjek yang sama. Lalu yang kedua, jika nih. Yang A, jika dia verb, jika dia verb, entah itu verb 1, verb 2 atau verb SIS, dia maka menjadi verb ing. Ya, verb ing. Yang B, kalau dia ada to be, to be-nya biasanya is MR, ya SMR was lah ya, nggak usah saya tulis karena terlalu panjang nanti. Kalau dia to be, maka dia dihilangkan. Jadi to be-nya juga ikut ngilang. Ya, berarti yang mana? You are loved by me, you will marry me. Di sini ada you are loved. Ada you, subjeknya sama kan? Tuh, subjek sama. Yang kedua, jika verbnya, sedangkan di sini ada to be-nya. Nah, maka to be-nya saja yang dihilangkan. Loves-nya nggak usah dirubah. Gitu. Ya, jadi subjeknya hilang, you-nya, lalu are-nya sebagai to be juga hilang. Gitu, berarti jadi langsung when loved. Mr. Firdaus boleh dinaikin ke atas itu tulisannya. Yang mana, Miss? Yang ini? Yang mana? Yang paling ini? bawah tak? Iya. Oke. Oh ya, Thank you. siap. Oke, saya katasin lagi ya. Nah, segini. Ini kayaknya terlalu ini. Oke, ini kayaknya membahas ini lumayan ya. Ya, pengen skill 15 tapi belum kesampaian. Tapi oke lah ya. Yang penting dapat ilmunya. Berarti nanti minggu depan kita baru bahas yang skill 15 ya. Minggu depan. Hari Minggu ya? Hari Minggu. Ya, hari Minggu kita akan bahas. Insya Allah lah. Mudah-mudahan gak ada halangan ya, Miss. Oke. Gimana? Silakan. Kalau ini kan when you are loved. Jadi berarti to be-nya yang present, tapi ininya verb 3. Gimana itu? Agak bingung. Gimana? You are loved. Coba ulangi. You are loved. Kenapa bukan you were loved? Karena dia present. Kalau kita bilang you were, otomatis will-nya jadi would. Gitu. Oke. Paham kan? Kenapa? Berarti ini belum terjadi kan? Tadi saya pakai are, ini pakainya will. Ketika kamu dicintai oleh saya, kamu akan menikahi saya. Sudah terjadi belum? Belum. Ya, masuknya campuran antara present dan future. Campurannya gini, ini membahas tentang to even concept ya. Tadi yang sebelumnya bilang itu namanya to even concept. Ya, ketika dia
pasangan si to even konsepnya kan ada dua, namanya to even konsep, berarti kan ada dua ya. Ketika dia simple present, maka pasangannya simple future. Oke. Kalau pasangannya past, kalau simple past pasangannya, maka dia dengan apa? Dengan past future. Saya ulangin ya. Kalau dia present, mau simple present, mau present continuous, mau present perfect continuous, intinya keluarga present aja. Ya, namanya present tense. Present tense itu bapaknya. Anaknya tadi ada 4, simple present, present continuous, present perfect continuous. Anaknya itu. Mamahnya mana? Nggak tahu saya. Ya, intinya itu. Present bapaknya, anaknya tadi. Harus ketemu dengan keluarga future. Keluarga future apa saja? Simple future, apalagi? Past future. Oke. Keluarga future ada 4 juga. Ada simple future, future continuous, perfect continuous, future perfect, ada future perfect continuous. Oke, itu keluarganya. Kalau dia keluarga past, harus dikawinin dengan keluarga past future. Apa saja keluarga past future? Ada past future, simple past future, ada apalagi past future continuous, ada past future perfect, ada past future perfect continuous. Hafal? Belum. Keluarga past siapa saja? Ada simple past, ada past continuous, ada past perfect, ada past perfect continuous. Gitu. Ya, ini pasangannya. You are loved. Dia keluarga dari present, harus ketemu dengan keluarga dari future, yaitu will. Saya ganti saya mau pakai were, misalkan tadi. Oh, dia keluarga dari past. Otomatis harus dia bertemu dengan keluarga past future menjadi would. Gitu ya, future itu pakai will, pokoknya future pakai will aja. Kalau pakai past future pokoknya pakai would aja, itu ya poinnya, gampang. Future pakai will, past future pakai would, itu saja poinnya. Kebayang? Kebayang ya, pokoknya semua future pasti pakai will. Simple past, simple future. Misalkan saya akan makan, I will eat. Apa itu? Simple future. Lalu apalagi tadi? Future continuous, I will be eating. Nah, itu future continuous. Future perfect, I will have eaten. Itu future perfect. Lalu lagi future perfect continuous, I will have been eating. I will have been eating. Oh my God. Kalau past future semuanya ganti would. Kalau pusing lupakan karena belum sampai. Ya, kalau pusing lupakan ya, itu belum nyampe situ. Ya, ya nanti ada waktunya ya, nanti ada waktunya sampai situ teman-teman. Oke, saya pengen teman-teman screenshot dulu karena saya akan menunjukkan saya akan menunjukkan ini yang tadi present ketemu future, past ketemu past future. Coba di screenshot dulu. Terakhir. Silakan. Terakhir. Yang ini nomor 10 yang if submit kan ini nggak ada subjeknya, berarti kan murni ya. Betul murni. Ya. Namanya tadi apa sih, adjektif ya? Betul. Dia dianggap sebagai adjektif. Adjektif ya. Oh oke. Makasih Sir. Oke, saya hapus ya. Silakan teman-teman screenshot. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3,
4, 5. Oke, sudah ya. Nah, saya akan tunjuk yang tadi Greba tanyakan ya. Ini masih jauh sebenarnya. Itu dan itu pelajaran basic ya, teman-teman. Dan itu pelajaran basic dan kita belum dapat itu dan beruntung juga ya. Beruntung juga teman-teman yang join sekarang dan teman-teman menyangka, "Oh, saya basic kok udah nyampe situ." Gitu kan. Tenang, makin lama kita makin gampang. Ya. Serius. Makin bingung, makin gampang. Sir. Ya, saya juga bingung awal-awal. Kalau dari tengah kayak gini agak-agak pusing, Sir. Pokoknya skill 1 sampai skill 20 teman-teman harus banyak-banyak berdoa aja. Ya. I can do it. Itu ya itu memang muter-muter karena memang banyak yang harus perlu dilakukan. Nah, tuh teman-teman perhatikan di sini nama aslinya ya. Base form, ada present participle, ada past participle. Verb 1, verb S, verb ing, verb 2, verb 3. Nah, ini skill berapa tuh? Skill 30. After have, ketika have ketemu dengan past participle, ketemu verb 3. Nah, udah setiap have ketemu verb 3. Ini had walk. Kenapa had walk salah? Karena had itu adalah keluarga dari have. Have itu siapa anaknya? Ada have, ada has, ada had, ada having. Nah, gitu kan? Setelah have, dia harus ketemu verb 3. Di sini ada had. Had itu kan keluarga dari have. Nah, di sini ada walk. Walk itu verb 1. Harusnya dia menjadi walk verb 3. Ya. Nah, begini saja. Terus juga nih ada lagi nih yang gampang. After be itu to be maksudnya ini ya. Is, am, are, was, were, be, been, being. Setelah to be harus ketemu dengan present participle atau verb ing atau dengan past participle atau verb 3. No, itu are do nggak ada, harusnya are doing. Gampang. Nah, lagi setelah will, would ataupun modal yang lain, maksudnya modal itu will, would, shall, should, can, could, apalagi ya modal lah ya. Nanti juga kita akan bahas modal. Ketemu dengan verb 1, base form. Base form itu verb 1. Contoh will living. Kenapa dia salah? Karena will itu modal, living itu verb ing. Verb ing. Harusnya will live saja. Kenapa harus will live? Karena modal harus ketemu dengan verb 1. Begitu doang. Tuh gampang kan? Ada lagi yang gampang. Ini tentang apa nih? Ya, tuh tentang past with the present yang tadi saya bilang. He took. Took itu verb 2. Once verb 2 ya, keluarga dari past. Once itu keluarga dari present. Nah, keluarga past ketemu dengan keluarga present, dia nggak cocok. Ya, beda marga dia. Nggak apa-apa ya kalau beda marga ya. Ya, istilahnya ya beda aja. Ya, past nggak boleh dikawinin dengan present. Nah, gitu ya. Oke, itu nanti akan lebih gampang. Jadi makin lama akan makin gampang. Jadi teman-teman take it easy. Jadi santai saja. Intinya skill 1 sampai 20 ya banyak-banyak berdoa saja dan akan muter-muter. Ada yang memang agak-agak rumit di situ. Ya, bukan 1 sampai 20, sorry. 1 sampai 19. Yap. Usul saja, Sir. Ulang-ulang dulu 1 sampai 20, Sir. Oh ya, nanti setelah bukan 120, 119, sorry. Ya, nah, setelah skill 1 sampai 19, nanti teman-teman nanti kan kita terakhir skill 19 ya, ini exercise 19. Ini tentang comparisons, perbandingan. Oh, saya lebih ganteng daripada kamu. Oh, istri saya lebih cantik daripada siapa ya? Istri saya lebih cantik. Dari arti jangan dong. Ya masih dibandingin sama cowok gitu kan. Ya, oke, ya itu contoh. Ini nanti setelah ke skill 19 kita ada nih. Mana bukan. Mana? Nah, ini ya. To full review exercise skill 1 sampai 9. Nah, ini kumpulan 1 sampai 19 dibahas semuanya. Nanti dikerjakan, baru kita bahas seperti yang tadi. Misalkan, nomor 1 jawabannya apa?
nanti aja kalau sudah sampai skill 19. Penasaran? Ya nanti. Ya, masih skill 14 ya. Skill 15 aja belum gitu. Yap. Oke, teman-teman. Yes, kenapa? Boleh nanti di share PDF. PDF boleh. Skill 1 sampai 19. Tinggal ada di PDF. Ada ya, semua. ada di PDF. Nanti kalau yang belum dapat silakan bisa WA admin saja. Ada tuh. Oh ya, yang belum masuk ke kelas grammar, oke, silakan. Bukan kelas ya, gitunya grup kita. Grandma bisa bantu ini ya, masukin nanti yang belum bisa sebentar. Terus bedanya grammar sama kelas biasa sama. Ismi Maya, mengenai PDF tadi kita mintanya di grup grammar and pronunciation itu ya? Boleh ada, nanti minta dikirimin ya, Grandma. Oh, di situ Oke, ya. nanti Kita mungkin yang, minta di. kita yang minta ya, atau gimana? Kenapa? Kita sendiri yang minta. Ya, atau nanti minta diinin aja ya, maksudnya. Di-add dulu. Minta apa? Gimana? Maksudnya gimana maksudnya? Oh ya. Ini Ya, nanti tinggal minta aja. Di grup itu ya, Kak? Ya, nanti di ada share di aja. grup, ada di grup kayaknya. Ada di grup ya? Linknya sudah Nggak ada ada nih, kok. saya nggak ada. Ada Iya, kalau di iya. print itu Sebentar. sampai 1000 lembar Saya kayaknya. kirim ya. Saya kirimin ya, sebentar. Ini caranya di sini. Mana tadi? Ini. Yap. Sambil nanya. Tadi nanya kalau misalnya grup yang sama grammar itu bedanya apa sih? Grup apa? Grammar dan? Grammar sama yang grup yang usia itu. Oh, kalau ini grupnya khusus kita saja. Ya, di situ nggak ada admin. Ya, di sini nggak ada admin. Adminnya cuma saya sama Grandma aja di sini. Ya, ini istilahnya di luar dari ini ya, di kelas speaking. Wah, mantap. Ayo. Soalnya juga sama aja gitu. Ini kelas bonus ya, sir ya. Iya, itu kelas bonus ya langsung. Betul. Ya. Ini kelas bonus saja ya. Silakan teman-teman klik link yang sudah saya kirim di ini ya, di chat. Terus nggak tiap hari lagi ya kelas grammar? Ya karena terlalu malam katanya gitu ya. Jadi kita mulainya jam 8. Gitu. Ya silakan bisa diklik teman-teman. Oke, yang belum masuk grup. Iya, diklik ya. Itu intinya grup antara kita semua ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak bisa join, tinggal ngomong aja di situ. Tadi materi apa dong? Iya, gitu udah. kan. Jadi teman-teman tinggal ngobrol di situ. Berarti kalau udah masuk kelas grammar nggak masuk kelas yang satu lagi nggak apa-apa ya? Maksudnya biar nggak banyak grup gitu. Oh boleh, ya tenang aja. Enggak. Ini yang jelas. Kenapa? Ini dari 13, 14 langsung ke 19 ya? Hah? Enggak. Gimana? Enggak, ini contoh, Ya. Maksudnya nanti skill 19 itu terakhir ya. Enggak, besok nggak nyampe sini. Besok paling skill 15. Iya, besok 15. Ya, besok skill 15. Yap. Skill 15 menurut saya levelnya gampang. Oke, untuk skill 15 level gampang. Nanti saya jelaskan ya. Oke. Ini skill gampang. Jadi teman-teman tolong gampang menurut saya, nggak tahu menurut teman-teman. Ya mungkin mudah-mudahan gampang juga. Gampang menurut guru. Ya biasa guru makin gitu ya. Ini gampang kok. Ya kata gurunya, itu kata muridnya. Iya, orang udah kata berkali-kali. Ya, oke, nanti next kita akan masuk ke skill 15 ya, teman-teman. Oke, paling gitu aja. Sorry, saya ada janji mau ada panggilan jam 9. Ya, nanti kita lanjut ya skill 15 hari Minggu insyaallah ya. Ini rekamannya ada di mana, Sir? Ada di Facebook. Facebook ya. Yang kemarin juga masih ada kan, belum dibuang kan? Oh, dibuang enggak? Enggak ya. Dibuang nggak mungkin hilang. Cuma bisa dibuang. Ada di Facebook ini. Iya, ini ada di Facebook ya. Oke. Ya, saya gimana, Miss? Maksudnya join di Facebooknya gimana nih, Sir? Saya kirim linknya.
Puterin aja ya linknya langsung. Oke, sebentar ya. Itu sebenarnya di apa namanya? Di website itu kan sudah saya kirim ya. Minta bantuannya untuk share, like, itu. Ya, ini biar makin banyak ya, sama. Ya, untuk yang ini ya, ini untuk Facebook saya ya. Untuk Facebooknya ada di situ. Siap. Oke. Thank you.